Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Di sini saya akan langsung tampilkan ya update di sore hari ini. Pohon durian yang 1 minggu kemarin saya lakukan pemupukan pengocoran, dan ada selang waktu kemudian beberapa hari lalu saya lanjutkan pestisida insek dan fungi ya. Dan ini sisanya adalah untuk insek bercak putih untuk melindungi dia daripada penyakit jamur ya, sahabat tani. Kemudian karena sore hari kemarin pun hujan, kecuali sekarang ya berarti cuma mendung saja. Dan ini hasil pemupukan kocor yang akan saya informasikan di sore hari ini untuk tanaman durian saya, sahabat tani durian. Terubusnya ugal-ugalan ya, baru 1 minggu. Loh, bisa secepat itu ya? Karena pupuk kocor itu kan efeknya atau responnya tuh jauh lebih cepat dibanding dengan ditabur, karena langsung mencair ya di bawahnya dan mudah sekali diserap oleh akar tanaman apapun itu. Selain tanaman durian juga begitu, yang sebelumnya sulit terubus, tapi sebelumnya juga dipastikan pH-nya harus netral betul-betul ya kan, karena dibantu dengan nutrisi apapun itu sebuah tanaman. Jika tanahnya asam, penyerapan nutrisinya tidak akan maksimal begitu, sahabat tani. Dia tidak akan mampu, tidak akan berjalan kalau hanya melemah. Makanya saya antisipasi langsung kemarin, tujuan untuk pestisida itu pasti akan muncul terubus baru. Nah, di saat muncul terubus baru ini sudah dilindungi oleh Intrakol yang bersifat kimia itu, supaya tidak terserang penyakit jamur dan kutu kebul ya, sahabat tani. Minimal ada bau-bau yang saya bilang kemarin itu. Kenapa baru 1 minggu saya secepat itu langsung informasikan? Karena bukan masalah konten saya, sahabat tani durian ya, karena memang setiap hari saya di kebun dan terus memantau tanaman-tanaman saya yang apalagi masa vegetatif seperti ini harus betul-betul saya pantau ya, untuk pertumbuhannya sampai dia usia generatif begitu. Apalagi hasil pemupukan kocor kemarin yang dipupuk itu kan perbandingan airnya itu 1 kg pupuk NPK dan 100 liter atau 100 liter airnya dalam tong. Kemudian ya untuk masa vegetatif ya kasihlah 1 liter ya per pohon itu. Per pohon itu ya, sahabat tani durian. Berarti kan kalau masa vegetatif di bawah usia 3 tahun ya, 2 tahun ke bawah apalagi 100 liter itu untuk 100 tanaman. Hemat kan? Ya, hemat dong, hemat. Kalau ditabur seperti biasa kan belum tentu cukup. Nah, jadi pupuk itu kalau memang ada yang bilang mahal, saya bukan bilang jualan pupuk ya, enggak. Tergantung kita cara mengaplikasikannya. Makanya pupuk kimia juga kalau tepat waktu, tepat dosis, ya insya Allah bijak ya, kita lakukan bijak, insya Allah segalanya itu akan jauh lebih tepat gitu. Jauh lebih akurat. Dan ini hasilnya lo kan 100 pohon, untuk 100 pohon coba kita lihat yang lainnya ya, kita buktikan bukan masalah tanaman double atau tunggal, tapi bukti daripada pemupukan hasil pupuk kemarin. Ini minimal ya baru muncul itu tuh, walaupun terubusnya nggak ugal-ugalan seperti yang barusan, minimalnya muncul dan tidak overdosis. Ini muncul batang primer. Ini bersaing nih sebenarnya nih, ini harus dipangkas ini karena menyaingi batang primer yang satu ini. Ini akan saya pangkas begitu biar tidak menyaingi batang primer yang satunya ini, sahabat tani durian. Terus kemudian yang lainnya ya. Seperti ini tuh, lihat. Di pupuk kocor ini, sahabat tani ya, hasilnya seperti ini kalau memang kita tepat dosis ya, tepat pengaplikasiannya. 1 kilo itu untuk 100 liter, atau mungkin karena sebelum-sebelumnya pupuk juga udah ditabur sini, mungkin pengaruh juga ya, ikut pengaruh ya, reaksi daripada pupuk-pupuk sebelumnya. Tapi yang jelas kan sudah ada respon. Oke ya, untuk cuaca di tahun 2025 ini kan curah hujan intensitasnya tinggi.
Nanti awal musim hujan berikutnya akan saya berikan lagi dolomit. Tabur sekitaran permukaan akar yang tanam durian ini agar tetap netral tanahnya dan penyerapan nutrisinya jauh lebih baik untuk tanaman durian di sini, sahabat gitu. Kalau memang ini ya istilahnya telat besar, karena bibit yang saya tanam itu bibit berapa sentimeter dulu yang ditanam ya, enggak langsung serta-merta bibit yang 1 meter ke atas, enggak sahabat tani. Saya tanam di bawah 1 meter semua, dan bibit polybagan, artinya bibit bukan dongkelan ya gitu. Tapi pertumbuhan tidak terhambat, walaupun sekelilingnya ada tumpang sari tanaman pisang itu sifatnya sementara. Makanya yang ditanam pohon pisang pun bukan pisang apa-apa, melainkan pisang tanduk yang sifatnya sebentar gitu ya, tanpa kita musnahkan dengan bahan kimia misalkan ya, dia bisa punah dengan sendirinya begitu sahabat itu ya. Baik, kita cek yang lainnya. Hasilnya seperti ini. Informasikan aja ke sahabat tani Rudian dimanapun berada, bahwa pemupukan pengaplikasian pupuk itu kan harganya juga mahal, jadi kita akalin dikocor ya, biarpun dosisnya sedikit, kalau dikocor cepat ya, asalkan jangan waktu musim hujan. Musim hujan bukan apa-apa, memang lembab bagus, tapi kan nutrisinya hanyut terbawa oleh air hujan begitu. 10 tahun usianya ini udah melebar begitu ya sahabat tani itu saking Masya Allah luar biasa. Terus yang lainnya tetap saya akan update juga, dan ini biasa super tembaga yang terus bermasalah kemarin ya. Mungkin pH-nya juga harus dikontrol juga, karena pestisida sudah saya lakukan beberapa kali tapi masih seperti ini. pH tanahnya juga nanti akan saya ukur dengan soil tester meter untuk dipastikan. Kalau memang drop akan saya kasih dolomit begitu sahabat tani Rudian. Jadi kalau sudah ditangani dengan perawatan penyemprotan pestisida, insek, fungi ya kan, atau bakterisida sekaligus. Kalau memang keadaannya masih berarti lihat dari pH ya. Karena cuaca alam dan lingkungan masuk akal juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman durian seperti itu begitu kan. Saking di bawah masa vegetatif kita masuk gini juga. Ini saya rutin kontrol ya, mana-mana tahu kan ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu pada tanaman durian, overdosis ke apa kayak gitu kan. Tapi overdosis saya rasa nggak mungkin. 100 liter air perbandingannya untuk 1 kilogram NPK itu saat tidak masuk akal kalau overdosis, kecuali 100 liter itu semua dilarutkan ke dalam satu pohon ya bolehlah mungkin. Tapi kan 100 liter ini untuk masa vegetatif cukup 100 pohon juga sahabat tani Rudian. Ya cukup gak cukup, mampu gak mampu, responnya pada tanaman durian ini ya tetap saya rutin lakukan sebulan sekali begitu, selama dia masih di bawah usia vegetatif, usia general. Terus kan saya jaga itu nutrisinya seoptimalnya mungkin. Jadi seperti inilah hasilnya. Ini 2 jengkal yang ditanam dulu itu sekarang udah bulat kayak begini ya. Kalau memang perawatannya kita bagus ya, biarpun ditanam 1 jengkal sekaligus pun ya hasilnya akan lebih bagus juga kalau memang perawatannya optimal. Kalau tanam bibitnya yang gede, kalau perawatannya nggak optimal, cara merawat tanaman durian di bawah ketinggian 1 meter ya akan terkejar juga. Jadi semua itu tergantung perawatan, bukan tergantung bibit. Bibit juga pengaruh ya. Pasti orang yang beli bibit itu kan selektif, biasanya apalagi milih sendiri kan begitu. Tapi yang jelas kita di sini perawatan kalau sudah di lahan kan tanggung jawab kita, karena bibit juga ya asal usul itu kan
asal usul dari bibitannya, indukannya, kemudian asal bibit di karantina di mana, di DPL rendah atau di tempat manja, di tempat enak, sementara tiba-tiba dikelahankan langsung, kan kaget tuh. Makanya triknya, kalau saya pribadi sahabat tani, sekaligus ini curhat ya, sharing, saya karantina, mau gak mau saya karantina ya kan, di kebun saya langsung di karantina dulu sebelum saya tanam. Tujuannya supaya tanaman durian saya beradaptasi dengan cuaca alam dan lingkungan kebun. Begitu aturannya seperti itu sahabat tani, kalau dipakai aturan seperti itu insya Allah sahabat tani. Jadi hasilnya seperti ini, masya Allah, luar biasa. Kita jangan ke blok sana dulu lah, semua bagus menghasilnya. Ini saya cumasi, tuh lihat cumasi, terus dia tinggi pertumbuhannya ya. Yang penting matahari full cukup. Kalau media semakin generatif ya lambat tahun pun bisa kali saya eradikasi supaya kebutuhan adaptasi sinar matahari untuk tanaman durian saya di sini terpenuhi atau tercukupi, kan begitu, supaya pertumbuhannya tetap optimal. Begitu sahabat tani durian. Ini cumasi ini, cantik dan luar biasa sekali. Daunnya hampir mirip dengan super tembaga, tapi ini tipis. Ini sama saya pupuk kocor juga, kemudian saya lakukan pestisida insektum, kecuali bakteri sidanya enggak. Baik, saya ke sebelah sini, yang arah sini memang saya jarang review, sekaligus review dan kontrol. Memang kalau tidak bagus kelihatan saya informasikan, oh ini tidak bagus, saya informasikan tidak bagus. Nah ini bagus ya kan, bukan yang saya update di sore hari ini yang bagus-bagus saja, bukan, mohon maaf sahabat tani. Tuh lihatnya, terubus masih. Itulah manfaat pupuk kocor untuk tanaman durian ini. Dengan pupuk tabur biasa hasilnya beda, sangat cepat. Kita ke musangking, kita buktikan di sini. Musangkingnya juga seperti ini, terubus. Kadang-kadang saya pun melihat tanaman saya kalau memang seperti ini keadaannya, menggigil. Wah, sangat luar biasa gitu kan, terubusnya. Baik, ke musangking yang di bawah itu dulu super tembaga ya, ini terubus juga sahabat tani, boleh dilihat, masya Allah luar biasa. Termasuk ini juga boleh dilihat, masya Allah musangking. Sangat sehat alhamdulillah ya, luar biasa sekali sahabat tani durian. Bukan saya menyombongkan diri atau memamerkan, tapi ini informasikan sekaligus bahwa hasil daripada pemupukan kocor pada tanaman durian itu hasilnya seperti ini. Boleh dilihat. Ini seperti ini. Ya, walaupun tidak keseluruhan saya update karena waktu tidak cukup lah sahabat tani, saya harus bertolak dari kebun ya. Ini juga super tembaganya masya Allah luar biasa. Tinggal terus saya melakukan perawatan penyemprotan saja, pupuk sudah optimal lah untuk tanaman durian sini. Tinggal lanjut saya melakukan perawatan. Ini ya usia 1 tahun lah pas ini, terus akan saya rawat. Ini kan saya pruning dan ini disisakan dari sini ya, ini buat batang primer terutama, supaya ini gemuk ya, tidak kurus begitu sahabat tani. Baik, kita ke yang lainnya. Ini dia musangkingnya, cantik sekali, usia 1 tahun, super, masya Allah luar biasa.
durian. Hasilnya sangat cantik, sehat kan, sangat indah dipandang mata. Oke, kita ke yang lainnya, termasuk durian hitam pun seperti ini. Hasilnya sangat cantik, luar biasa. Kita pindah ke durian hitam yang satu ini. Pokoknya saya nggak ke bawah lah ya. Untuk musangking sangat luar biasa sekali. Sangat cantik, sehat, indah dipandang mata sahabat tani durian. Jadi nantilah akan saya aplikasikan lagi setelah 1 bulan pengocoran dari kemarin. Akan saya aplikasikan 1 bulan kemudian dengan dosis yang sama, masih yang sama saya pertahankan. Untuk 1 kg perbandingan airnya sebanyak 100 liter air. Itu sahabat tani durian. Jadi walaupun sedikit, masing-masing per pohon 1 liter kah atau 2 liter, yang penting cepat langsung diserap dan aksesnya jauh lebih cepat dibanding dengan pemupukan biasa ya, di tempat tabur begitu saja. Coba bisa dibandingkan sama sahabat durian yang ditabur biasa dengan yang dikocok. Itu akalinnya kita diakalinnya seperti itu gitu. Begitu sahabat tani, terima kasih ya, ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih banyak bagi yang sudah setia melakukan atau mengikuti video dari saya tentang tanaman durian. Semoga ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.